Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kimia Edukasi. Kali ini Kimia Edukasi akan membahas mengenai hidrolisis garam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai hal yang paling dasar dari hidrolisis garam, atau boleh dikatakan merupakan materi dari kesetimbangan ion dalam larutan garam. Langsung saja. Sifat dari larutan garam merupakan salah satu hal yang perlu diketahui, di mana nanti garam itu adalah merupakan senyawa ion yang terdiri dari kation logam, jadi dia terdiri dari kation plus ya, dan anion sisa asam atau min ini, kation sama anion. Nah, jadi inilah yang dinamakan dengan garam. Jadi garam itu dia nanti bisa dibentuk dari yang namanya asam dan basa. Nah, di sini kita ketahui bahwa kation garam di sini ya, kation garam ini dia terbentuk dari suatu basa. Basa apapun bisa, termasuk nanti ada basa lemah dan basa kuat. Sedangkan anion dari garam itu terbentuk dari suatu asam. Nanti akan saya jelaskan lebih rinci contoh dari kation dan anion dari garamnya. Sehingga ketika ada suatu campuran asam ditambah basa, nanti dia akan bisa membentuk yang namanya garam ini. Jadi itu konsepnya. Jadi nanti kalau misalnya ada soal, kemudian ada suatu reaksi, asam plus basa itu menjadi apa, pasti dia dapat membentuk yang namanya garam. Nah, sebagai contoh di sini adalah garam NaCl, natrium klorida. Nanti si garam ini ketika dia dimasukkan ke dalam air, maka nanti dia bisa membentuk ion Na+ sama Cl-. Nah, di sini ada kation sama anion, berarti yang Na+ ini adalah kationnya. Kemudian Cl- ini adalah anionnya. Nah, anion itu dia, kita bahas kation dulu ya. Kation itu terbentuk dari suatu basa, sehingga dapat dikatakan Na ini kalau di dalam suatu reaksinya, dalam membentuk NaCl ini, maka bisa terbentuk misalnya dari NaOH. Ditambah anionnya dia berasal dari suatu asam. Karena dia Cl-, contohnya adalah HCl. Nah, ketika NaOH sama HCl ini dimasukkan ke dalam suatu wadah, misalnya nanti ada praktikum kalorimeter misalnya, di situ juga ketika suatu reaksinya sudah terbentuk, nanti dia bisa membentuk suatu garam. Nah, sehingga di sini NaOH ketika terjadi reaksi maka akan menjadi Na+ sama OH-. Jadi ketika NaOH sama HCl ini dicampur, maka nanti bisa membentuk NaCl ini. Sedangkan HCl-nya berarti dia nanti H+ plus Cl-. Nah, ketika terjadi suatu reaksi, maka Na ini di sini nih, nah seperti ini. Sedangkan Cl- anionnya dari asam nanti akan seperti ini. Nah, konsepnya seperti itu dalam pembuatan suatu larutan garam. Nah, yang perlu diperhatikan adalah nanti ketika terjadi suatu reaksi, mesti akan ditanyakan terkait dengan mana sih, misalnya ini ya, NaOH ini dia termasuk basa kuat atau asam lemah. Kalau NaOH ini adalah basa kuat, HCl ini juga sebagai asam kuat. Jadi kalian harus paham mana yang termasuk ke basa kuat maupun asam kuat atau asam lemah dan basa lemah. Nah, untuk mempermudah biasanya nanti yang perlu kalian hafalkan cukup asam kuat. Asam kuat itu apa aja? Kemudian asam lemahnya itu apa aja? Maaf, bukan asam lemah ya. Ini pakai PPT.
Sebentar. Maksudnya adalah basa kuat. Nah, sisanya yang tidak masuk ke dalam sini berarti dia masuk ke dalam asam lemah dan basa lemah. Asam kuat contohnya adalah H2SO4, kemudian ada HCl, kemudian ada HNO3 misalnya, kemudian ada HIBr, dan ini HBr ya, salah. HBr, kemudian ada HClO4. Ini contoh-contoh dari asam kuat. Sedangkan basa kuat contohnya misalnya adalah NaOH, kemudian nanti ada KOH, kemudian ada CaOH2, kemudian ada BaOH2, kemudian ada lagi contohnya adalah BeOH2. Nah, jadi cukup saja kalian hafalkan asam kuat dan basa kuat ini. Ketika nanti ada soal yang menanyakan garamnya itu dia terbentuk dari asam apa dan basa apa. Nah, dari ini nanti akan ketemu istilah dia nanti sifatnya apa. Jadi garam itu dia bisa memiliki sifat netral, kemudian bisa asam, bisa basa. Netral berarti dia pH-nya 7, asam berarti kurang dari 7, dan basa berarti lebih dari 7. Nah, jadi bertujuan kenapa harus memahami ini? Karena dia juga harus memahami nanti bersifat dia netral, asam, ataupun basa. Nah, jika ada garam yang terbentuk dari asam kuat, ditambah dengan basa kuat, jadi kuat sama kuat, maka nanti sifat dari garam itu dia memiliki pH netral. Kalau dia terbentuk dari asam kuat dan basa lemah, maka dia nanti akan bersifat asam. Kenapa? Karena di sini asamnya asam kuat, sehingga dia lebih mendominasi sehingga menjadi asam. Sedangkan jika terbentuk dari asam lemah dan basa kuat, maka nanti dia bersifat basa, karena di sini basanya memiliki basa yang lebih kuat dibandingkan dengan asam lemah ini. Jadi itu mengenai sifat dari larutan garam. Lalu bagaimana jika garamnya itu dia terbentuk dari asam lemah dan basa lemah? Nah, jika nanti ada garam terbentuk dari asam lemah dan basa lemah, maka tergantung dari nilai tetapan ionisasi dari asam dan basanya. Jadi tidak bisa langsung diketahui dia asam, basa, ataupun netral. Jadi tergantung dari tetapan ionisasi. Ka ini berarti tetapan ionisasi asam, Kb adalah tetapan ionisasi basa. Berarti ini adalah Ka, yang basa adalah Kb. Biasanya nanti kalau soal yang sederhana berarti nanti sudah diketahui baik Ka maupun Kb-nya. Untuk mengetahui dia nanti pH-nya netral, asam, atau basa. Jika Ka lebih besar daripada Kb, berarti tetapan ionisasi asamnya dia lebih besar dibandingkan Kb, maka nanti garam itu bersifat asam. Jika Ka kurang dari Kb, jadi Ka-nya di sini atau tetapan ionisasi asamnya lebih kecil dibandingkan dengan tetapan ionisasi dari basa, maka dia nanti akan bersifat basa. Kemudian jika Ka sama dengan Kb, jadi jika Ka-nya itu memiliki nilai yang sama dengan Kb, maka dia bersifat netral. Jadi itu yang perlu diperhatikan ketika membahas mengenai sifat dari larutan garam. Pertama adalah garam itu dia terbentuk dari asam dan basa apa. Yang kedua adalah mengenai pH ini. Apakah dia membentuk pH 7, pH kurang dari 7, ataukah memiliki pH lebih dari
Demikian penjelasan mengenai sifat-sifat larutan garam. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya di Kimia Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.